Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mafsas, biasa dipanggil Divan, dan ya, saya kuliah di Universitas Fajar dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan fenomena dari 4 teori yang diberikan oleh Ibu. Teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik adalah sebuah pergerakan dalam sosiologi berfokus pada cara-cara manusia membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan. Adapun contoh kecilnya, yang pertama itu menunjukkan dua jari, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Diyakini masyarakat secara universal sebagai simbol perdamaian. Dan yang kedua itu, salib dijadikan sebagai simbol agama Nasrani dan pemahaman simbol ini diyakini oleh masyarakat secara universal. Dan yang ketiga itu warna pink. Warna pink atau warna merah muda menjadi simbol wanita dalam menginterpretasikan kelembutan dan kefeminiman mereka. Hal ini diyakini oleh wanita dan pria di seluruh dunia. Dan yang keempat itu warna biru menjadi simbol dari warna lelaki atau maskulinitas dari seorang pria. Dan yang kedua adalah teori manajemen makna terkoordinasi. Teori manajemen makna terkoordinasi yaitu manusia menggunakan aturan untuk berkomunikasi dan menginterpretasikan apa yang dikomunikasikan orang lain kepada kita. Adapun kasus dari teori manajemen makna terkoordinasi, di mana Tasdreyatas mengupload sebuah status di mana dia berkata Ahok dijadikan pahlawan bagi asing. Nah, benar kan, kita sedang dijajah asing, masih belum sadar kan, masih mau terus membela penjajah. Buat yang gagal paham, bukan fotonya yang jadi titik tumpu, tapi bahasannya. Baca pelan-pelan. Foto patung itu mau gede mau kecil nggak jadi masalah, paham? Dan yang ketiga adalah teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif adalah perasaan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten. Contoh kasusnya yaitu sebuah iklan anti rokok Smoking Kit dapat dijadikan contoh kasus yang sesuai dengan teori ini. Video pendek ini menceritakan banyak perokok dewasa yang tahu dampak buruk dari merokok, seperti gangguan hati, kanker paru-paru, dan lain-lain sebagainya. Namun, mereka tetap saja merokok. Ketika seorang anak laki-laki dan anak perempuan hendak meminjam korek api untuk menyalakan rokok mereka, orang-orang dewasa tersebut menolaknya dan menasihati mereka bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Terlihat jelas bagaimana teori kognitif berlaku dalam iklan ini, di mana perokok dewasa sadar akan bahaya merokok atau sikap kognitif, namun tetap saja melakukannya atau perilaku. Ketidaksesuaian antara kognisi dan perilaku pun terjadi. You worry about me, but why not about yourself? Dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan ini memandang komunikasi sebagai proses pertukaran informasi tingkat tinggi dalam hal hubungan isi komunikasi. Sehingga teori ini bisa digunakan oleh masing-masing pelaku komunikasi untuk menyerang harapan-harapan pihak lawan berceritanya, baik dalam hati positif maupun negatif, bergantung kepada suka atau tidak suka pada pelaku komunikasi masing-masing. Contoh kasusnya yaitu dua orang yang baru saling mengenal, anggap saja Bagas dan Lucky, sedang berada dalam sebuah kafe. Lucky datang lebih awal daripada Bagas. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya Bagas datang. Lucky merasa kesal karena telah menunggu lama. Ketika sampai di kafe tersebut, Bagas memegang perutnya di depan Lucky. Awalnya, Lucky menganggap biasa saja. Namun, lama-kelamaan karena Bagas terus melakukannya, Lucky merasa tidak nyaman akan perilaku Bagas. Lucky terlihat tegang dan salah tingkah, menyadari akan ketegangan dan ketidaknyamanan Lucky akan dirinya. Bagas pun membuka pertanyaan dengan berkata, "Kamu mau pesan apa?" Dan Lucky pun menjawab dengan gugup, "Kentang goreng saja." Lucky terus saja memperhatikan Bagas yang memegangi perutnya. Pada akhirnya Bagas mengatakan bahwa dirinya mengalami sakit perut dan hal itulah yang menyebabkan dirinya datang terlambat. Bagas merasa segan untuk permisi ke toilet karena baru mengenal Lucky. Saat itulah Lucky mengerti dan mulai merasa nyaman serta mempersilahkan Bagas untuk ke toilet.